Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resla Semanti SPD, Guru Bimbingan Konseling SMA Negeri 3 Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Berikut adalah video OJL 1 tentang jurus 1 Kenali Potensi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak ibu semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silahkan ketua kelas siapkan dulu dan dilanjutkan dengan doa. Ketua kelas, silahkan. Perhatian semua ya. Kulu nastain. Salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dimulai. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa, tetap ceria. Semoga anak-anak ibu semuanya sesuai dengan semboyannya tetap ceria dari pagi sampai nanti ketika kita pulang sekolah. Udah sarapan semuanya, Nak? Sudah. Alhamdulillah. Tapi semangat untuk mengikuti bimbingan pada pagi hari ini. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada Bu Siapa? Sakinah. Sakinah. Kemana Sakinah? Sakit. Oke. Baik anak-anak ibu semuanya, kita akan masuk pembelajaran hari ini. Sekarang silahkan dibuka HP-nya. Ya, dibuka HP-nya. Download aplikasi Aku Pintar. Tahu aplikasi Aku Pintar? Tahu. Nah, ada yang tahu, ada yang tidak ya? Nah, sekarang silahkan buka HP-nya. Cek di App Store atau Play Store-nya. Buka Aku Pintar. Ya. Oke, buka aplikasi Aku Pintar. Nah, download dulu. Udah di-download semuanya? Silakan daftarkan ya, daftarkan menggunakan nomor HP dan email. Silakan. Menggunakan nomor HP dan email. Password? Passwordnya kita samakan aja semuanya ya. Iya Bu. Passwordnya Smandel 1234. Kapital semua Bu. Huruf S-nya yang besar. S-nya besar. Oke, udah masuk. Isi data dirinya dulu ya. Isi data dirinya. Kemudian nanti baru kita masuk ke tesnya. Nah, di depan sudah download semua dan isi data diri. Sekarang silahkan kalian isi 4 tes yang ada pada Minat Pintar ini ya. Tes gaya belajar, penjurusan, kemampuan ini. Nih, Minat Pintar. Nah, ada kan? Kepribadian, penjurusan, kemampuan dan gaya belajar. Nah, sekarang kalian fokus ke gaya belajar dulu. Gaya belajar dulu ya. Dibuka. Dan dijawab. Nanti ada disuruh membuat data diri, maka diisi dulu data dirinya. Oke, mulai tes. Nah, diisi ya. Itu ada A, B, C-nya. Nanti kalian jawab sesuai dengan diri kalian. Gaya belajar ya. Ikuti tes sekarang. Ya. Nanti saya itu
gaya belajarnya apa? Visual kah, auditori kah, atau kinestetik? Jadi dengan mengisi data ini, mengisi tes ini, kamu jadi tahu gaya belajar kamu itu apa. Lupa gini ya, Ri. Bu, Oke. ini nomor Apa? HP nggak bisa diverifikasi, Bu. Oke, kalau untuk nomor HP yang tidak bisa diverifikasi, boleh memakai nomor kakak, nomor abang, orang tua bisa. Ya. Jelas nomor HP itu tidak bisa dipakai untuk 2 kali ya. Nah, untuk yang belum mengisi data diri, isi dulu karena kalau tidak diisi data dirinya, tidak bisa masuk untuk ke tes-tesnya. Oke, apakah sudah selesai semua? Sudah. Nah, setelah kalian menyelesaikan tes gaya belajar dan tes lainnya, coba ibu mau memberikan pertanyaan dulu. Yang pertama nih, potensi apa saja yang kamu kenali dari tes tersebut? Ya, potensi apa saja yang kamu kenali dari tes yang sudah kamu lakukan tadi? Ada yang bisa jawab? Iya, Bu. Oke, Nurhaliza dulu ya. Boleh berdiri? Dengan adanya akun Aku Pintar tersebut, saya dapat mengetahui lebih dalam tentang kepribadian saya serta penjurusan yang sesuai dengan bakat yang saya miliki dan kemampuan yang saya miliki selama ini yang belum saya ketahui serta gaya belajar yang lebih menarik sehingga dapat mendorong saya untuk menggapai cita-cita yang sesuai dengan bakat diri saya. Oke, luar biasa ya. Dengan adanya aplikasi tadi, dia dapat menunjang lah berarti ya. Dia tahu bahwa karirnya apa, kemudian gaya belajarnya apa, itu bisa dilihat dari tes tersebut. Oke, ada yang mau menambahkan jawaban Nurhaliza? Silakan Andika. Dengan adanya akun pintar tersebut, saya bisa menambah wawasan untuk belajar dan mengetahui apa kekurangan saya dan kelebihan saya dalam belajar. Keren ya. Karena di aplikasi itu kita juga tahu apa kelemahan kita, kelebihan kita. Jadi sangat berpengaruh ya untuk masa-masa yang akan datang. Nih, menurut kamu apa tujuan dari tes tadi yang udah kita laksanakan tadi? Ada yang bisa jawab? Tujuannya apa? Oke, silakan Miftah. Akun Aku Pintar bertujuan untuk membantu saya mengetahui potensi diri saya dan menemukan jurusan yang sesuai dengan minat dan bakat saya melalui fitur-fitur yang ada. Oke, tepuk tangan dulu. Ada yang mau menambahkan? Kira-kira silakan Sugali. Apa tujuan dari tes ini? Tujuan saya melakukan tes tersebut adalah agar saya mengetahui apa kemampuan saya dan membangun kepercayaan diri saya serta untuk mengenali potensi diri saya. Oke, udah? Dan Tepuk tangan dulu. Jadi tujuannya supaya gaya belajar kalian dapat diketahui, kemampuan kalian, penjurusan, dan kepribadian kalian juga bisa kalian lihat dari aplikasi Aku Pintar tersebut. Nah, kita lanjutkan untuk pertanyaan ketiga. Apakah hasil tes tadi itu dapat menunjang karir kamu? Ada yang bisa jawab? Ya, Bu. Oke, Nur Safitri, silahkan. Jawabannya yaitu iya, karena minat dan bakat itu memiliki hubungan yang erat, yakni dengan minat dan bakat tentu saja kita memiliki harapan ke depannya untuk bekerja di bidang yang kita sukai, karena dengan menguasai
minat dan bakat yang telah kita pelajari dari sekarang itu memudahkan kita untuk di masa yang akan datang atau di masa depan nantinya. Oke, luar biasa ya. Jawabannya. Ada yang bisa menambahkan lagi kira-kira? Saya, Bu. Apakah menunjang karir atau tidak? Saya Bu. Nah, kamu Fajri. Jawabannya ya, karena tes tersebut dapat membantu saya mengenali potensi, minat, dan kecenderungan yang sesuai dengan berbagai profesi, sehingga mempermudahkan saya dalam memilih jalur pendidikan dan karir yang lebih memuaskan dan sukses di masa depan. Wow, luar biasa jawabannya ya. Ada yang mau nambahkan lagi nggak kira-kira? Nah, sekarang aku minta masing-masing kalian coba kalian baca hasil tes gaya belajar yang sudah kalian laksanakan tadi. Coba kalian lihat apakah kalian termasuk visual kah, kinestetik kah, atau auditori. Coba Maria Ulfa, kamu tadi hasil tes gaya belajarnya apa? Kinestetik. Ada yang siapa? Dava? Dava, kamu apa? Kinestetik Bu. Kinestetik juga. Rahma? Visual ya. Nah, sekarang ibu tanya secara menyeluruh. Yang kinestetik siapa? Yang kinestetik, coba tunjuk tangan. Yang kinestetik. Oke. Yang visual. Visual, banyak visual ya. Auditori. Oke, sebelumnya udah tahu belum gaya belajar itu apa maknanya? Belum? Kalau kinestetik itu seperti apa? Auditori itu seperti apa? Belum ada yang tahu? Belum. Oke, nanti akan kita bahas di materi pembelajaran hari ini. Sebelumnya kita tepuk tangan dulu supaya masuk. Yuk kenali potensi diri. Mengenali potensi diri itu adalah salah satu hal yang terpenting di dalam kehidupan kita. Kalau kita tahu potensi diri, tentu kita tahu arah dan tujuan hidup kita apa. Misal seperti kalian sekarang, kalau kalian tahu saya ini adalah orang yang pandai melukis. Nah, nanti ketika kalian mau masuk perkuliahan, tentu kalian cari bagaimana ya untuk yang pandai melukis itu nanti cocoknya ke jurusan apa. Atau mungkin di sini ada yang hobinya bernyanyi, itu potensi dirinya adalah bernyanyi. Tentu nanti ketika kuliah, saya ini kayaknya cocoknya masuk sendera tasik, kesenian. Nah, jadi lebih bisa kalian itu untuk menggapai impian kalian, karir kalian itu ke arah yang lebih pas gitu, lebih cocok. Nah, potensi diri. Sebenarnya potensi diri ini hal yang biasa kalian dengar, bukan? Iya kan? Nah, ini dia pengertiannya. Potensi diri. Silakan dibaca kamu. Ya, Zila. Potensi diri adalah kemampuan, kekuatan baik yang belum terwujud maupun yang telah terwujud yang dimiliki seseorang tetapi belum sepenuhnya terlihat atau dipergunakan secara maksimal. Oke. Dari kata-kata ini paham ya? Nih, kemampuan, kekuatan baik yang belum terwujud. Kalau belum terwujud berarti masih tersimpan. Sebenarnya kalian punya potensi tapi belum terwujud. Kemudian maupun yang telah terwujud. Kalau telah terwujud berarti sudah nampak bakat-bakatnya yang dimiliki seseorang tetapi belum sepenuhnya terlihat atau dipergunakan secara maksimal. Nah, kita contohkan sebuah emas. Emas itu langsung jadi cincin nggak? Digesek, digosok biar jadi cincin atau mungkin biar jadi sebuah kalung. Sama dengan berlian ya, bongkahan dia. Makanya banyak orang yang mencari emas. Sebuah bongkahan. Awalnya bongkahan itu bagus nggak? Kalau misalnya kalian lihat gitu aja tuh nggak menarik. Nah, ketika sudah digesek, dibentuklah dia yang bagus, makanya mereka tertarik beli cincin atau beli kalung. Sama dengan potensi kalian. Kalau misalnya kalian memiliki bakat ini, tetapi tidak dilatih terus, dipendam terus, apakah kalian akan menjadi orang yang
hebat nantinya? Tidak. Jadi potensi diri ini sesuatu yang harus dimaksimalkan. Kalian harus bisa melatihnya terus. Contoh, siapa yang hobi main voli di sini? Saya Oke, banyak ya yang hobi main voli. Kalau semisalnya kamu adalah orang yang bisa main voli, tetapi 1 tahun kamu off-kan, kaku nggak tangannya? Kaku ya, nggak bisa lagi untuk memegang bola, takut sakit lagi. Nah itu salah satu contoh yang sangat sederhana dan masih banyak contoh-contoh. Nah, cara mengenali potensi diri yang pertama, kenali bidang yang kamu sukai, sesuatu yang kita suka. Kalau kalian itu peduli dengan diri kalian, kalian tahu apa yang kalian suka. Contohnya aja makanan, ya. Saya suka nasi goreng, saya suka mie ayam, kemudian saya suka jus jeruk dan lain-lain. Tahu kan kalau kalian suka makanan? Tahu. Ada yang suka makan mie ayam? Ada. Mau mie ayam? Mau. Nanti dibeli ya. Nah, jadi kalian harus tahu dulu diri kalian. Saya kenali dulu bidang yang saya suka. Ketika kamu mungkin hobinya adalah mendesain, berarti kamu cocoknya jadi arsitektur. Nah, lanjut yang kedua, kenali kemampuan diri sendiri. Saya mampu atau tidak? Bisa nggak kalian menanyakan ke diri kalian, saya mampu nggak sih? Saya bisa nggak? Bisa? Bisa. Kemudian kenali kelebihan dan kekurangan. Jangan hanya mengenali kekurangan orang lain. Nih sering nih terjadi ya. Kalau kekurangan orang lain nampak, kekurangan diri sendiri tidak nampak. Ini penting. Walaupun sedikit kelebihan kamu, maka itu harus ditonjolkan. Orang lain harus tahu kelebihan saya. Gitu. Jadi jangan saya bisa nyanyi, tapi saya nggak mau untuk menampilkannya di depan umum, nggak pede, maka potensi dirinya nanti akan terkubur. Penting kalian tahu apa kelebihan dan kekurangan diri kalian. Kemudian yang keempat, berani untuk mencoba. Dan yang kelima apa? Memperluas wawasan. Memperluas wawasan. Jangan taunya muara musuh aja. Jangan taunya rokan hulu aja. Tuh. Informasi itu banyak ya. Bisa dari media sosial, bisa dari mungkin YouTube ya. Selanjutnya tentang gaya belajar. Silakan dibuka lagi tadi tesnya ya. Dibuka tesnya. Masing-masing kalian itu memiliki gaya belajar yang berbeda. Andika dengan Ardi itu gaya belajarnya sama? Beda. Ini dekat dibuka kan? Nih kamu Marliza dengan Umil sama gaya belajarnya? Beda. Nah kita masuk gaya belajar yang pertama, auditori. Siapa yang auditori tadi? Wah banyak ya yang auditori. Bisa dilihat di depan ciri-ciri auditori. Auditori itu dia belajar dengan mendengarkan dan lebih baik menyerap informasi melalui suara dan diskusi. Siapa tadi auditori malah ya? Iya. Kamu kira-kira termasuk nggak ke ciri-ciri itu? Masuk, Bu. Kamu sukanya belajarnya seperti apa? Nonton video atau dengar penjelasan langsung. Oke, berarti dengan suara ya? Iya. Berarti cocok. Siapa lagi tadi auditori? Safitri. Kamu sukanya belajar tuh supaya lebih nangkap, itu biasanya pakai metode apa? Dengan memperhatikan video atau mendengarkan suara-suara penjelasan. Berarti juga suka mendengarkan video. Berarti sesuai ya dengan hasil tes yang telah dilakukan. Nah, cara belajar efektif gaya belajar auditori yang pertama itu mendengarkan. Boleh itu rekaman, boleh itu ceramah. Berarti dengan cara guru memberikan ceramah atau membuka audio, maka itu salah satu bentuk auditori. Memutar ulang informasi atau pelajaran yang telah didapatkan. Mungkin hari ini Ibu memberikan materi tentang gaya belajar. Kalau anak auditori, dia nanti buka lagi di YouTube gaya belajar, 3 gaya belajar.
dan didengarkan. Itu mungkin lebih memudahkan dia ketika untuk nyambung atau memasukkan informasi ke dalam dirinya. Kemudian meminta penjelasan secara verbal lebih lanjut ketika merasa belum mengerti. Oke, siapa yang tadi gaya belajarnya visual? Andika, oke, visual. Nah, Rahma lah ibu tanya. Rahma, kamu suka belajarnya seperti apa? Biasanya menggunakan PPT atau enggak video yang ada animasinya. Oh, berarti dia suka PPT atau video yang ada animasi. Nah, kalau cara belajar efektifnya, nih, memperhatikan dan menggunakan banyak gambar. Kalau anak visual, ini catatannya biasanya ada gambar-gambarnya. Suka buat gambar bunga, kemudian catatannya seperti itu biasanya ya, karena dia ketika memulai pembelajaran, dia sukanya seperti itu, yang berwarna-warni, yang bergambar-gambar, catatan dengan warna berbeda. Menggunakan visualisasi ide atau konsep untuk membantu memori dia. Kalau misalnya dengan gambar, peta, berwarna-warni itu lebih lama ingatnya. Itu orang visual. Nah, kita lanjut. Gaya belajar kinestetik. Siapa yang kinestetik? Coba tunjuk tangan yang kinestetik. Irfan, Ardi. Yang perempuan? Maria. Ada lagi? Kinestetik? Hah? Saya kinestetik. Kinestetik. Nih. Kinestetik itu orang yang belajar melalui gerakan, aktivitas fisik. Kalau contoh nyatanya dia lebih suka praktek. Ya Irfan, kamu gimana pembelajarannya? Kamu suka? Lebih suka Langsung gitu ya, praktek. Makanya kalau berarti kalau praktek kimia, Irfan ini biasanya semangat. Dia anak kinestetik. Ya, betul? Betul nggak? Kalau anak kinestetik, dia tuh lebih suka aktivitas fisik. Biasanya dia lebih suka belajarnya itu walaupun di dalam kelas dia dengan ada prakteknya. Ya, langsung dipraktekkan. Cara belajar efektifnya apa? Yang pertama, terlihat dalam kegiatan yang melibatkan gerakan. Gerakan ya, seperti olahraga dan menari. Nah, cocok berarti. Yang hobi-hobi menari, anak kinestetik. Kemudian yang kedua, melibatkan aktivitas fisik saat belajar. Contoh, menggoyangkan kaki lah, menggoyang-goyangkan meja mungkin. Iya, Irfan? Iya. Enggak katanya. Atau mungkin ketika nulis dia sering pensilnya sering digini-ginikan. Itu adalah salah satu contoh anak kinestetik. Yang ketiga, bermain peran. Bermain peran itu contohnya drama. Kalau pembelajaran bahasa Indonesia atau bahasa Inggris kan juga ada dramanya tuh. Anak kinestetik itu biasanya lebih aktif. Hari ini kita ice breaking dulu, oke? Supaya lebih seru, kelasnya lebih hidup. Kita senam otak. Silakan berdiri semuanya. Boleh ikuti ibu ya, jari kelingking dan jempolnya. Nah, ini. Kita ikuti musiknya. Oke, lanjut aja. Fokus. Bisa belajar? Nah, jangan lupa lama-lama. Nah, sekarang ibu mau kita langsung praktekkan kira-kira tentang potensi diri. Ini dia praktek tentang potensi diri. Nanti ibu akan bagi kalian menjadi 7 kelompok. Kalian berapa orang? 34. Kita akan bagi, kita berhitung aja sampai 5. Jadi nanti satu kelompok itu ada 5 orang ya. Silakan dari Fajri. 1, 2, 5, 1, 2, 3. Oke, udah bagi kelompok semuanya berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelompok. Nah, tugasnya ini ada kartu warna. Ya, kartu warna-warni.
Nah, nanti masing kelompok itu ibu kasih satu warna, ada yang kuning, biru, hijau, pink, merah. Di dalam kartu ini ada beberapa pertanyaan tentang potensi. Kalian jawab. Ini boleh ditukar-tukar dengan temannya kartu ini. Jadi nanti setiap kelompok ada dapat 5 kartu, 5 warna. Pertanyaannya berbeda. Kalian boleh ceng kartunya dengan teman supaya kalian bisa menjawab pertanyaan tentang potensi diri. Paham ya? Oke, nanti ibu akan bagikan semuanya. Kuning, biru, boleh dibagikan sama temannya ya. Ini masing-masing kalian satu. Dapat semua kartu warnanya. Nah, silakan di rolling. Misal yang dapat kuning yang ujung sini, maka jawab pertanyaannya di dalam hati, tukar lagi ke temannya. Jadi 5 pertanyaan ini bisa kalian jawab untuk menunjang potensi diri kalian. Jangan dipilih-pilih pertanyaannya, di situ ada kekurangan, kelebihan. Jadi masing-masing kalian nanti menjawab itu. Supaya kalian ini sebenarnya manfaatnya, apakah kalian sudah tahu belum potensi diri kalian itu apa? Silakan ya, boleh bekerja di dalam kelompok. Apa hal yang paling menyenangkan mendengarkan musik? Coba sebutkan kekurangan yang ada dalam dirimu. Tidak bisa berenang. Sebutkan salah satu potensi yang ada di dalam dirimu. Menari. Coba sebutkan kelebihan yang kamu miliki. Bisa memasak. Apa yang kamu sukai dari dirimu? Kalem. Baik, kita dengar jawaban dari kelompok selanjutnya. Silakan dari Dr. Fitri dulu. Apa hal yang paling menyenangkan? Menurut saya, hal yang paling menyenangkan itu adalah melihat senja di sore hari dan berliburan ke suatu tempat. Wah, jadi pingin liburan ya? Lanjut. Coba sebutkan kelebihan yang kamu miliki. Saya bisa masak dan menyanyi. Keren. Lanjut. Coba sebutkan kekurangannya dalam dirimu. Yang percaya diri dan susah bergaul. Kurang percaya diri. Nabila. Apa yang kamu sukai dalam dirimu? Aku suka mencoba hal baru. Suka mencoba hal baru. Gandhi. Sebutkan salah satu potensi ada di dalam dirimu. Potensi saya itu saya mampu mencapai masalah yang saya sedang hadapi. Oke, dari diskusi yang sudah kita laksanakan tadi tentang kartu warna, nah apa manfaat yang bisa kalian peroleh? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Oke, silakan Mas Zaya. Dengan adanya games ini tadi, saya bisa lebih mengetahui tentang potensi yang ada dalam diri saya sendiri dan tentunya juga bisa sharing kepada teman-teman saya tentang potensi yang mereka miliki juga. Oke, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Nah, jadi mungkin kalian sendiri bisa merasakan manfaatnya ya. Ini ada 5 warna dan pertanyaannya berbeda. Ketika kalian rolling kartunya, kalian akan dapat semua pertanyaan ini yang bisa menunjang pertanyaan tentang diri kamu. Contoh, coba kamu sebutkan kekurangan kamu. Jadi kamu lebih tahu apa kekurangan saya, kemudian apa hal yang menyenangkan bagi diri saya. Jadi dari 5 pertanyaan ini bisa kamu ketahui potensi-potensi yang kamu miliki. Baik, ini kita mau tutup lagi ya. Sebelumnya Ibu mau tahu dulu kira-kira ada yang bisa menanggapi nggak apa manfaat pembelajaran kita hari ini? Saya Bu. Oke, Rahma dulu ya. Dari pelajaran hari ini kita bisa mengetahui potensi diri kita, cara gaya belajar yang cocok untuk diri kita masing-masing, kelebihan, kekurangan, dan mengetahui bagaimana cara untuk merumuskan masa depan yang sesuai dengan cita-cita yang telah kita impikan. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, mungkin masing-masing kalian itu akan punya manfaatnya ya. Coba Irfan. Dengan mempelajari potensi ini saya
terdapat manfaat, yakni menambah wawasan saya dan saya mengetahui potensi yang ada dalam diri saya. Oke. Terima kasih kepada anak-anak ibu semuanya yang sudah antusias sekali, yang sudah semangat sekali untuk menerima pembelajaran hari ini. Nah, menurut ibu, dengan kalian mengenali potensi diri kalian, itu dapat menunjang karir kalian nanti di masa yang akan datang. Dengan kalian tahu gaya belajar, mungkin ketika belajar kalian lebih terstruktur belajarnya. Oh, saya anak kinestetik, berarti apa yang saya lakukan? Jadi kalian lebih mengetahuinya. Oke, sebelumnya ibu tidak akan lupa dengan jargon favorit ibu, guru BK, sahabat siswa. Biar semangat, guru BK, sahabat siswa. Terima kasih. Baik, untuk pertemuan minggu depan kita akan bahas tentang kecerdasan. Itu bisa dilihat dari tes kemampuan di aplikasi Aku Pintar. Silahkan diisi tes kemampuannya. Kalau yang sudah nanti nampak kira-kira kecerdasan saya apa. Tuh. Oke, paham? Oke, sekian dulu pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Sebelumnya ibu minta ketua kelas dulu untuk berdoa dan menyiapkan. Kemudian baru kita istirahat. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Doa selesai. Perhatian semuanya. Kullu nasta'in. Salam dari kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan istirahat.